tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan rupiah, Pertamina menyesuaikan harga Pertamax dan Pertamax Green. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,5%. Kendati mendapat respons positif pasar, namun pengamat ekonomi mengingatkan kebijakan ini bisa jadi pukulan ganda untuk kelas menengah. Kasus dugaan korupsi yang menjerat sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional membuka tabir persoalan pelaksanaan program makan bergizi gratis, mulai dari dugaan perebutan proyek, keluhan investor dapur EBG, hingga transparansi dan pengawasan anggaran. Di balik pengabdian jutaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, masih terdapat ketidakpastian karir dan kesejahteraan, mulai dari status P3K hingga jaminan dan perlindungan pasca purna tugas. Komisi 2 DPR mendorong kebijakan yang lebih adil bagi para P3K. Halo saudara, selamat datang di 60 Menit Special Report. Membuka mata, mengungkap fenomena. Saya, Ihsan Sitorus. Inilah sorotan pertama saudara. Di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan nilai rupiah, Pertamina menyesuaikan harga Pertamax dan Pertamax Green. Dan di saat yang sama, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,5%. Kendati mendapat respons positif dari pasar, namun pengamat ekonomi mengingatkan kebijakan ini bisa jadi pukulan ganda bagi kelas menengah. Aksi unjuk rasa terkait kondisi perekonomian dan kenaikan harga BBM mewarnai sejumlah daerah di tanah air. Mahasiswa berbagai kampus di Jabodetabek bergerak menuju bundaran Hotel Indonesia meski polisi berupaya mengarahkan massa aksi ke gedung DPR. Mahasiswa menyampaikan 5 tuntutan kepada pemerintah agar segera mengambil langkah mengatasi tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Kenapa memilih kita tempat di HI? Justru adalah bukti kenapa di sini kita ditahan-tahan. Kenapa? Karena sekarang pada faktanya eksekutif dan legislatif itu tidak ada bedanya. Mereka hanyalah suatu koalisi yang sekarang memerintah dan mereka setelah bersepakat untuk menyengsarakan rakyat. Dari mana buktinya? Tadi saya sudah sebutkan bagaimana pemerintah memajaki rakyat banyak melalui PP 20/2026 UMKM, tetapi pemerintah malah membatalkan royalti minerba yang sudah diterapkan kepada para oligarki itu. Sedangkan sekarang kondisi lagi krisis. Bagaimana bisa rakyat banyak yang sekarang sengsara ditagih pajak yang lebih besar? Sementara itu, aksi demonstrasi mahasiswa juga berlangsung di Semarang, Jawa Tengah. Mahasiswa menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah pada Jumat sore. Mereka menyampaikan keresahan atas sejumlah permasalahan yang terjadi di tanah air. Mulai dari kenaikan harga bahan pokok, melemahnya rupiah, kenaikan harga Pertamax hingga evaluasi MBG. Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Solo. Massa memprotes sejumlah kebijakan pemerintah, diantaranya kenaikan harga Pertamax yang dilakukan secara mendadak, serta pelemahan nilai tukar rupiah. Mahasiswa juga menilai sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran turut berkontribusi terhadap berbagai persoalan ekonomi di Indonesia, terutama program makan bergizi gratis. Sebelumnya Selasa malam, Pertamina Patraniaga umumkan penyesuaian harga jual bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. Mulai 10 Juni 2026, harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat sekitar 32%. Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex tidak mengalami perubahan harga. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun menyatakan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green telah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian itu dikarenakan kita mengikuti mekanisme harga pasar internasional dan juga penyesuaian ini dilakukan sudah mengacu kepada formula perhitungan yang memang dikoordinasikan dengan regulator. Masyarakat yang mampu dihimbau untuk menggunakan yang non-subsidi dengan tentunya RON yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. Kenaikan harga ini dikeluhkan pengguna Pertamax. Berbagai strategi terpaksa diambil untuk menyiasati agar pengeluaran tidak langsung membengkak. Ya, selain Pertamaxnya naik juga bahan makan buat biaya-biaya kehidupan lain juga naik ya Mbak. Bahkan sebelum Pertamax ini naik kan. Jadi
Ya salah satu siasatnya harus coba pindah ke Pertalite sih buat bisa lebih hemat. Biasa ngisi 40 lumayan gitu kan, sekarang harus ngisi 50.000 apa 60.000 gitu. Nggak nentu sih, tergantung perjalanan sih. Kadang-kadang ya ada sampai 3 apa 4 liter gitu seharian. Mengurangi jumlah sih sebenarnya kilometernya doang paling berbeda Kak. Jadi kan lumayan tuh perbedaannya hampir Rp4.000. Ya lumayan agak berasa juga sih Kak. Cuman karena kalau pakai Pertalite, saya udah pengalaman Pertalite itu kurang bersih, bensinnya kurang bersih. Jadi ya mau nggak mau jalanin aja Kak. Ya kalau bisa sih turun lagi minimal ya kayak kemarin lagi 12.300-an gitu Kak. Jadi masih ada kelebihan buat kita lah gitu sebagai ojol. Sih berdampak banget sih ya Kak ya, soalnya kita kan biasa ngisi Pertamax nih, terus tiba-tiba yang kita biasa 12.000 jadi 16.000. Ya cukup pusing juga sih ngerasainnya, harus milih-milih lagi harus kayak gimana gitu sih. Aku sih rata-rata kalau sehari itu 70.000, 50.000. Soalnya kalau kita mau pakai 70.000 nih, kalau kita biasa 12.000 kan udah full tank. Sekarang dengan kenaikan jadi 16.000 itu masih buat yang lain sih. Jadi kita pikir buat ya udahlah isi 50.000 aja, yang penting ada isinya dulu aja. Merespons kenaikan harga Pertamax, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyebut Pertamax dan Pertamax Green bukan jenis BBM yang umum digunakan untuk angkutan barang maupun transportasi umum, sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap biaya distribusi dan harga kebutuhan pokok. Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang, berarti limited karena kan bukan buat angkutan umum. Ketua Komisi 9 DPR Muhammad Misbahkun menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong peralihan konsumsi ke BBM yang lebih murah. Pemerintah pun diminta menghitung cermat dampaknya terhadap masyarakat. Pasti kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi pasti. Karena kan Pertamax ini kan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bukan BBM industri, yang biasanya memberikan tekanan yang paling berat itu kan adalah BBM industri. Sudah dilakukan penghitungan-penghitungan, nanti akan kita lihat impact-nya seperti apa. Pemerintah kan sempat melakukan penundaan. Sudah didiskusikan, sedang lagi dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikur Rahman menilai kenaikan harga BBM berpotensi menekan daya beli kelas menengah. Karena itu, pemerintah diminta memberikan perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat tersebut. Daya beli akan turun, padahal daya beli kelas menengah itu kontribusinya kan 60% ya terhadap konsumsi rumah tangga, yang notabene hampir 50% kan terhadap PDB nasional. Nah, maka resikonya ini adalah bahwa kuota Pertalite yang tadi itu akan cepat habis tuh, katakan tadi berapa hari, 16 hari atau 18 hari katakanlah. Ketika berbondong-bondong ke Pertalite, maka akan lebih cepat habis sebelum akhir atau sebelum target itu. Sehingga pemerintah akan menghadapi dua pilihan yang sama-sama berat. Pertama, menambah kuota subsidi yang membebani APBN tadi, atau melakukan perbatasan distribusi yang berpotensi menimbulkan kelangkaan di lapangan. Sehari sebelum pengumuman kenaikan BBM jenis Pertamax, Bank Indonesia juga mengumumkan menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 5,50%. Kebijakan ini ditempuh BI untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga inflasi tetap terkendali sesuai sasaran, serta meningkatkan daya tarik investasi portofolio asing di pasar keuangan domestik. Lalu kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu, dan karenanya tadi judulnya adalah langkah-langkah kebijakan lanjutan untuk penguatan stabilitas nilai tukar rupiah. Intinya ada 5 yang kita putuskan hari ini. 1, menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat, dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan seperti tadi disampaikan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
Pasca BI umumkan kenaikan suku bunga acuan, IHSG memang melonjak 7,57% ke level 5.746 poin. Setelah sehari sebelumnya sempat anjlok ke level 5.342 poin. Sementara, rupiah pun turut menguat ke kisaran 18.060 hingga 18.085 rupiah per dolar Amerika Serikat setelah sehari sebelumnya diperjualbelikan di kisaran 1.187 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kebijakan menaikkan suku bunga direspon positif oleh pasar, namun pengamat Indef mengingatkan ada pukulan ganda yang harus diterima kelas menengah akibat kenaikan harga BBM dan suku bunga. Pemerintah sebaiknya menyiapkan bantalan sosial melalui berbagai skema subsidi dan insentif. Terutama di ini sih Mas, perluasan di penghasilan tidak kena pajak ya, atau katakanlah pemberian insentif kredit pekerja ya, karena dengan kenaikan BBM ya artinya kan kenaikan biaya hidup naik, suku bunga sebaliknya juga akan mendorong kenaikan kredit, maka diberikan tax kredit sementara bagi pekerja berpenghasilan menengah. Nah, setidaknya bisa menjaga daya beli Mas, mempertahankan konsumsi dan juga mencegah penurunan konsumsi di sektor retailnya dan juga jasa. Kedua adalah mensubsidi transportasi publik bagi pekerja komuter Mas. Mengapa? Dengan kenaikan ini maka tentu kan memukul biaya mobilitas dan pemerintah harus memberikan tarif subsidi ya di KRL, MRT, LRT, BRT atau bus-bus antar kota yang bagi pekerja yang basis misalnya skema digital berbasis NIK katakanlah begitu. Karena ini cukup strategis saya kira ya, akan lebih tepat sasaran dibandingkan dengan disubsidi lagi BBM-nya gitu. Yang kemudian yang ketiga adalah tentu diberikan insentif kredit Mas, terutama untuk KPR rumah katakanlah sekarang mungkin berat ya, dan juga kepada UMKM karena kenaikan BI rate ini kan memang akan memicu bunga kredit komersialnya juga naik kan. Pemerintah harus memberikan tadi subsidi insentif sementara untuk KPR rumah pertama tapi ya, dan juga kredit UMKM yang produktif. Yang ketiga adalah pengendalian harga pangan Mas secara agresif, ini penting. Kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah yang jadi penopang utama konsumsi rumah tangga dan daya beli nasional mengisi sekitar 66,35% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 185,35 juta orang. Pemerintah dituntut menjaga stabilitas pasar tanpa mengorbankan kelas menengah. Jangan sampai penggerak utama aktivitas ekonomi nasional ini justru macet karena tergerus kebijakan. Saudara, kasus dugaan korupsi yang menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menyingkap tabir persoalan dalam proyek makan bergizi gratis. Selengkapnya, usai jeda. Hari ini ada banyak sekali anggaran yang bocor tanpa transparansi, di mana program ini pun tidak bertanggung jawab dalam hal menerangkan seterang-terangnya apa outcome selama setahun program ini berjalan. Saudara, kasus dugaan korupsi yang menjerat sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional menyibak sejumlah persoalan dalam proyek makan bergizi gratis. Mulai dari dugaan perebutan proyek, keluhan sejumlah investor dapur, dan juga transparansi anggaran. Lalu sejauh mana temuan ini memengaruhi kepercayaan publik dan apa yang harus dibenahi oleh pemerintah? MBG Watch menggelar aksi di depan kantor BGN menyampaikan sejumlah kritik dan mendesak pemerintah segera audit menyeluruh penggunaan anggaran dan jalannya program MBG. Bahwa hari ini masyarakat muak dan marah atas program makan bergizi gratis yang mengorbankan ribuan siswa keracunan dan juga mengorbankan uang masyarakat kebanyakan yang dibayar melalui pajak. Hari ini ada banyak sekali anggaran yang bocor tanpa transparansi, di mana program ini pun tidak bertanggung jawab dalam hal menerangkan seterang-terangnya apa outcome selama setahun program ini berjalan. Sebelumnya, pada Selasa lalu, sejumlah orang mengaku investor pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengamuk di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta, meminta bertemu Kepala BGN Nanik Esdeyang dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah terkait pembayaran pembangunan dapur MBG. Beberapa orang bahkan mengaku datang dari Sumatera Utara, memblokade pintu gerbang kantor BGN, menagih janji pemerintah penggantian biaya pembangunan SPPG yang diklaim menggunakan dana pribadi. Itu kemarin dari tanggal 12 bulan 3 ke dapur Narumonda.
Habis itu iya. Terus tanggal 14 bulan 3. Ya sampai hari ini nggak dibayar. Hitung di ibu aja udah berapa kali? 120 juta. 97, namun sudah 3 kali saya ke sini tapi tidak ada hasil. Sementara ongkos dari sana ke sini aja sudah berapa ya? Di Kecamatan Kadungora, Garut, ada 6 dapur SPPG yang menghentikan operasionalnya sementara waktu karena anggaran dari Badan Gizi Nasional belum dapat dicairkan. Akibatnya, pelayanan makan bergizi gratis kepada para siswa di sejumlah sekolah terganggu. SPPG yang tidak bisa beroperasional karena terkendala permasalahan anggaran yang belum disalurkan atau belum tersalurkan dari pihak BGN. Kurang lebih ada 6 ya yang terkendala seperti itu. Sementara memang ada 2 yang masih disuspend. Memang betul, tentu kami sangat berharap ini segera terselesaikan oleh pihak BGN. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, penghentian layanan MBG juga terjadi di dapur SPPG Pekapuran Raya. Lebih dari 1.900 penerima manfaat dari SD, SMK, hingga balita dan ibu hamil tidak mendapatkan distribusi MBG akibat belum cairnya dana operasional dari BGN. Dihentikan operasional itu dikarenakan adanya kendala pada pencairan dana bantuan pemerintah. Jadi selama 2 hari ini tidak ada pendistribusian MBG. Beli jajan di kantin. Kenapa jadi beli jajan di kantin? Nggak ada MBG. Menanggapi kejadian ini, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeang menyatakan dana operasional MBG sudah dicairkan dan hanya tinggal persoalan teknis di SPPG. Nanik juga menegaskan akan segera lakukan penataan dan evaluasi program MBG agar lebih efisien dan tidak membebani keuangan negara. Salah satunya tidak menambah pembangunan dapur SPPG dalam waktu dekat. Hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan. Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh. Efisiensi SPBG bergulir di tengah kasus korupsi di tubuh BGN yang menyeret 3 pimpinannya. Perhatian publik pun tertuju pada pengakuan salah satu tersangka, ex-wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, yang menyatakan sedikitnya ada 26 nama tokoh besar dituding terlibat perebutan jatah proyek dapur MBG. 26 dan lain-lainnya lebih banyak ya. Jadi saya bilang sistem untuk digital terhadap titik-titik MBG ini, dapur ini ada di tangannya Pak Sony, sehingga Pak Sony akan menjelaskan ini diambil oleh siapa. Sejumlah nama pun beredar di media sosial dalam daftar yang dituding terlibat dan memicu respons dari pejabat yang namanya disebut. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman secara tegas membantah keterlibatan maupun kepemilikan titik dapur MBG yang kini bermasalah. Dudung pun menantang publik, buktikan tuduhan dan janjikan hadiah jika klaim tersebut benar. Ada berita Pak Dudung katanya punya titik melalui Pak Dadan. Cuma karena saya yang minta tolong ke Pak Dadan, itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi nggak ada sama sekali saya punya dapur ya. Lagi ya, kalau ada yang menemukan dapurnya Pak Dudung, saya kasih hadiah. Sementara Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia M. Kodari angkat bicara soal 26 nama yang dituding terlibat korupsi tata kelola MBG. Kodari bilang penegakan hukum di Indonesia berjalan tanpa pandang bulu, baik lini eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Dari penjelasan Kejaksaan Agung sendiri kan ada dua kelompok besar itu permasalahan. Yang pertama, adanya harga-harga yang tidak sesuai untuk pengadaan beberapa barang. Yang kedua, soal jual beli titik. Nah, kemudian apakah nama-nama yang diajukan itu masuk kelompok pertama atau kelompok dua kan tentu harus diklasifikasi, dan semuanya kan adanya di Kejaksaan Agung. Ya diproses saja secara hukum. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemborosan anggaran dari bengkaknya jumlah SPPG mencapai 1 triliun rupiah per bulan. Pembengkakan ini diduga adanya jual beli titik SPPG dari yang targetnya direncanakan 21.000 titik sekarang menjadi 27.877 titik. Membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan. 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Bu? 12 triliun. Ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki. Selain nama-nama pejabat yang diduga bermain dalam proyek MBG, temuan yang juga menyita perhatian publik adalah pengadaan ribuan unit motor listrik yang kini menumpuk dan terbengkalai di halaman parkir di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Motor listrik yang jadi bagian dari program MBG ini, pengadaannya sudah dilakukan sejak 2025 lalu dan rencananya akan didistribusikan untuk setiap SPPG di seluruh Indonesia. Totalnya 1,3 triliun, 0,3 triliun anggarannya. Nah, kemudian setelah dicek, rupanya per 7 April ini masih dalam perakitan. Dan tapi ini sudah dibayar oleh pejabat lama. Ya sudah dibayar. Ini kan sudah dirakit. Ya nanti keputusan nanti terserah kepala BGN. Kalau misalnya nanti ada keputusan dari Presiden dialihkan ke mana yang bermanfaat. Sementara itu, Dewan Ekonomi Nasional melaporkan hasil survei pelaksanaan MBG yang dilakukan di 800 titik kepada Presiden Prabowo Subianto yang menyimpulkan bahwa MBG berdampak positif pada sektor ekonomi, khususnya UMKM. Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG ini. MBG ini memang program yang sangat baik. Hanya pengelolanya memang perlu ditata dengan rapi. Saya kira pengelolaan MBG kita jangan bertengkar lagi mengenai itu barang baik. Tinggal pengelolaannya saja yang tentu kita perbaiki. Di tengah sorotan tajam terhadap tata kelola program unggulan pemerintah, makan bergizi gratis, Direktur Kebijakan Selyos Bedia Wahyudi Askar menyebut pemerintah perlu menata ulang desain program ini yang lebih akuntabel dan mudah diawasi. Menurut saya sekarang karena momentumnya bersih-bersih ya, kalau mau bersih-bersih, reshape ulang, redesign ulang program MBG ini. Jadi tidak perlu lagi dibangun dengan logika yang super ambisius. Yang penting sekarang siapkan kelembagaannya, siapkan pengawasan dan lain-lain. Jangan lagi tersentralisasi, jangan lagi menggunakan dapur-dapur besar dan refocusing hanya untuk yang membutuhkan. Terungkapnya dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional menjadi ujian pemerintah menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG. Masyarakat kini menunggu langkah evaluasi dan perbaikan MBG yang lebih transparan dan tepat sasaran. Saudara, jutaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih berhadapan dengan ketidakpastian status dan kesejahteraan. Selengkapnya usai jeda di 60 menit. Special Report. Kerja selama sekian tahun gitu kan.
Ya syukur-syukur ada pensiun, itu sih harapan namanya manusia ya pengen lah seperti itu gitu. Saudara, di balik pengabdian jutaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja masih terdapat sejumlah kekhawatiran, mulai dari status P3K dan juga keberlangsungan karirnya. Komisi 2 DPR pun mendorong kebijakan yang lebih adil bagi para P3K. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Argan Anjani dan juru kamera Ajriya Hafiz. Masih ada istilahnya harapan untuk dikasih penghargaan. Ya syukur-syukur ada kayak dapat pensiun. Hubungan keuangan pusat daerah 30%, itu daerah bisa, saya sebutnya mati berdiri itu. Di bawah terik matahari, Suhartini menjalankan tugasnya sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU di DKI Jakarta. Perempuan berusia 57 tahun ini menjadi pasukan oranye, sebutan populer untuk petugas PPSU DKI Jakarta menggantikan almarhum suami yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Yang menggantikannya itu posisi tugasnya kan di Dipo tuh, yang ngangkatin sampah ke atas kontainer, saya di atas. Ngangkatin sampah, saya di atas nyusunin sampah dan nyapu-nyapu lingkungan Dipo. Selama lebih dari 25 tahun, Suhartini menjalani pekerjaan sebagai tenaga honorer dengan penghasilan yang terbatas. Hingga akhirnya, berkat ketekunan dan kegigihannya, pada Januari 2026, Suhartini resmi diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Seiring dengan pengangkatannya sebagai P3K paruh waktu, pendapatan Suhartini pun perlahan bertambah. Namun belum genap 1 tahun menyandang status P3K paruh waktu, Suhartini kembali dihadapkan pada ketidakpastian. Tahun 2026 menjadi tahun terakhir masa kerjanya karena usianya telah memasuki masa pensiun. Suhartini berharap pemerintah dapat memberikan bentuk apresiasi atas pengabdiannya selama lebih dari 25 tahun. Masih ada inilah istilahnya harapan untuk apa dikasih untuk penghargaan, kasih ini kerja selama sekian tahun gitu kan. Ya syukur-syukur ada kayak dapat pensiun, itu sih harapan namanya manusia ya pengen lah seperti itu gitu. Suhartini adalah satu dari ribuan P3K paruh waktu di Indonesia. Data statistik aparatur sipil negara yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Indonesia tercatat mencapai lebih dari 957.000 orang. Sementara, total tenaga honorer non-ASN yang terdata dalam database BKN mencapai lebih dari 1,7 juta orang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara menjadi landasan pemerintah dalam menata tenaga non-ASN atau honorer. Undang-undang tersebut mengamanatkan seluruh tenaga non-ASN harus mendapat kepastian diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik melalui jalur pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sementara pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Undang-Undang HKPD mewajibkan pemerintah daerah membatasi belanja pegawai paling tinggi 30% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Implementasi undang-undang ini memunculkan kekhawatiran di sejumlah pemerintah daerah terkait potensi penyesuaian jumlah P3K paruh waktu serta pembatasan pengangkatan tenaga honorer dalam upaya menjaga kestabilan fiskal daerah. Di tengah polemik itu, Komisi 2 DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri, aparatur negara, dan pemilu menegaskan penolakannya terhadap potensi pemutusan hubungan kerja massal serta mendorong hadirnya kebijakan yang lebih adil bagi P3K.
kita selalu membicarakan kaitannya rekrutmen, terus meritokrasi, tapi prestasi balas budi negara terhadap aparatur negara itu jarang kita bicarakan, Pak. Mereka bekerja sejak direkrut, menyumbangkan tenaga, pikiran, jiwa raganya selama bekerja, tapi setelah pensiun, pada saat sakit, tabungannya habis, Pak. Itu pun kalau masih ada sisa gaji dan tunjangan yang bisa ditabung. Upaya memperjuangkan masa depan dan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendorong salah satu anggota DPR Komisi 2, Mardani Alisera, turun langsung untuk mendengarkan aspirasi para pegawai dan masyarakat. Ada pejuang PPSU, Bu Suhartini namanya, sudah P3K, alhamdulillah, dan kerjanya luar biasa. Kayaknya ada beberapa yang mau disampaikan sesudah jadi P3K, karena walaupun undang-undangnya sudah ada, proses sudah ada, tetap saja harus dikawal sampai akhir. Selain terjun langsung ke masyarakat, Mardani bersama Komisi 2 DPR juga mendorong penyusunan rancangan peraturan pemerintah agar memberikan kejelasan lebih rinci terkait masa depan tenaga honorer dan P3K. Mardani menegaskan, DPR berupaya mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan P3K, termasuk membuka ruang relaksasi perpanjangan masa kerja bagi mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Kita meminta namanya RPP, Rancangan Peraturan Pemerintah. Padahal kita baru menerima P3K 1 Januari 2007 itu berlaku. Kalau di atas 30% belanja pegawai kena sanksi, ya repot lah. Akhirnya kami lobby agar ada relaksasi. Infonya Kementerian Keuangan, Pan-RB, Kementerian Dalam Negeri sudah bersepakat untuk relaksasi 5 tahun biar tidak diterapkan dulu 30% alokasi belanja pegawainya dibebasin dulu. Ya, sehingga gaji teman-teman tidak terganggu. Selain mendorong agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja, DPR juga meminta pemerintah memperkuat status dan perlindungan P3K, termasuk dalam aspek kesejahteraan yang lebih setara dengan pegawai negeri sipil. Berapa lama nunggu untuk jadi P3K kemarin? Udah lama sekali tadi. Dari tahun 2013. 2013 ke 2015 kemarin, 2025 ya? Berarti ada 12 tahun ya? Iya. Waktu untuk masuknya sih kerja dari 2001, Pak. Dari 2001. Terus sekarang baru P3K 2025 kemarin ya? Ya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Oke, sekarang harapannya apa sesudah P3K? Sebetulnya kalau untuk harapan ya mau seperti orang-orang gitu Pak Haji, jadi penuh waktu. Berarti dicatat, kita akan suarakan. Kalau saya sih usul minimalnya itu 2 tahun gitu loh. Nggak boleh 58 pensiun, baru 57 diangkat, 58 pensiun. Kesejahteraan P3K, terutama yang berstatus paruh waktu, menjadi salah satu perhatian penting dalam penataan aparatur sipil negara. Mardani menilai, pemerintah pusat perlu memberikan dukungan khusus kepada daerah dengan kemampuan fiskal yang lemah, agar pemenuhan hak dan kesejahteraan P3K dapat terjaga. Jangan sampai hak daerah itu kayak sekarang nih, TKD dikurangi, kemudian efisiensi, apalagi berlaku hubungan keuangan pusat daerah 30%, itu daerah bisa, saya sebutnya mati berdiri itu. Karena rekrutmen P3K itu bebannya tidak ke APBN, ke APBD. Jadi pastikan APBD-nya sehat. Menyerap aspirasi para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Mardani menegaskan perbedaan status kepegawaian tidak seharusnya mengurangi hak dan kesejahteraan pegawai. Dua-duanya bekerja buat bangsa dan negara, kenapa harus ada perbedaan status, perbedaan hak dan kewajiban, disamakan. Saudara, tak hanya saat bekerja, para P3K menanti perlindungan dan juga jaminan usai purna tugas. Selengkapnya usai jeda. Saya pikir saya sampai setahun gitu, katanya saya di April sudah dipensiunkan. Nah kalau untuk
apresiasi atau apa nggak ada. Saudara, persoalan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tidak hanya jadi persoalan yang mengemuka saat mereka aktif bekerja, namun jaminan setelah purna tugas menjadi aspirasi yang mengemuka. Komisi 2 DPR pun mendorong kebijakan yang adil dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para P3K. Saya pikir saya sampai setahun gitu, nggak tahunya saya di April sudah dipensiunkan. Nah kalau untuk apresiasi atau apa nggak ada. Memastikan bahwa teman-teman P3K hak kewajibannya sama seperti PNS. Kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tidak hanya menyangkut mereka yang masih aktif bekerja. Pemenuhan hak dan bentuk apresiasi setelah purna tugas juga perlu menjadi perhatian sebagai penghargaan atas pengabdian mereka kepada negara. Peso, pria berusia 58 tahun asal Kalideres, Jakarta Barat, pernah mengabdi di Dinas Lingkungan Hidup sebagai petugas kebersihan. Perjalanan pengabdiannya sebagai petugas kebersihan cukup panjang. Saya di tahun 89 itu menjadi kuli angkut sampah ke mobil, Mas. Pak. Sampai tahun 2003 saya baru bawa kendaraan. Pada awal masa pengabdiannya di Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Peso mengaku sempat mengalami masa-masa sulit, termasuk ketika belum menerima gaji secara penuh. Jam kerja yang panjang, ditambah keharusan mengantre saat membuang sampah ke TPA Bantar Gebang menjadi bagian dari perjuangan yang dijalaninya selama bertahun-tahun. Setengah 5 saya berangkat dari rumah nih. Jam 6 sampai lokasi, jam 9 selesai, langsung berangkat ke Bantar Gebang, saya buang sampah ke Bantar Gebang. Ya, paling lambat jam 12 saya nyampe ke Bantar Gebang. Ngantri sana sampai selesai buang. Di saat ngantri itu kadang-kadang sampai 12 jam, 14 jam. Kegagalan berulang kali mewarnai perjalanan Peso mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil. Namun, Peso tidak menyerah. Pada tahun 2024, ia akhirnya lulus seleksi dan ditetapkan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang mulai berlaku pada Januari 2026. Namun Peso hanya sempat menyandang status P3K selama 4 bulan setelah mengabdi lebih dari 35 tahun. Pada April 2026, ia harus mengakhiri masa kerjanya karena telah memasuki batas usia pensiun, meskipun masa kontrak P3K yang dimilikinya sebelumnya dijadwalkan berakhir pada Desember 2026. Meski telah mengabdi lebih dari 35 tahun, Peso mengaku tidak mendapatkan hak pensiun saat memasuki masa purna tugas. Sekali lagi saya mohon ke Bapak anggota Dewan, DPR RI, DPRD, mohon didengar suara rakyat, suara kami ini. Terus terang kami ya tidak mampu, tidak bisa kerja kembali. Mohon diperhatikan, mohon didengarkan keluh kesah kami ini. Di tengah meningkatnya jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, persoalan kesejahteraan setelah purna tugas turut menjadi perhatian anggota Komisi 2 DPR, Mardani Alisera. Mardani ingin mendengarkan langsung keluhan dan harapan masyarakat sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait kesejahteraan dan jaminan hari tua bagi P3K. Pak Peso ini sempat ketemu saya waktu itu, kan cerita ya P3K-nya mestinya setahun sampai Desember kan, betul, tapi betul, ternyata April memang udah usia 58 betul, gitu ya, betul, dan sudah dipensiunkan ini ya. Iya betul Pak. SK-nya nih ya. Iya betul. Oke, sekarang apa harapannya? Ya, mohon izin Pak, harapan saya sih mudah-mudahan saya diperhatikan karena saya sudah dipensiunkan. Dipensiunkan itu juga nggak sesuai dengan SK saya.
Kami mohon perhatian dari Bapak anggota Dewan atau di pemerintah DKI, Bapak Gubernur. Saya akan coba berkomunikasi dengan DKI, mudah-mudahan nanti saya update perkembangannya seperti apa, dan minimalnya sih sampai Desember ya. Iya, betul, karena Pak. sesuai dengan kontrak SK di awal ya. Betul, Pak. Oke. Menanggapi aspirasi itu, Komisi 2 DPR menegaskan akan terus mendorong penyempurnaan regulasi serta memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ya, ini menjadi yang selalu kami gaungkan. Kemarin sudah masuk revisi di Prolegnas, tapi belakangan mundur lagi, kami akan dorong lagi. Kalaupun tanpa revisi, PP-nya atau permennya memastikan bahwa teman-teman P3K hak kewajibannya sama seperti PNS. Karena dua-duanya ada dalam rumpun yang sama, rumpun aparatur sipil negara. Sementara itu, DPR menilai keterbatasan anggaran di sejumlah daerah masih menjadi tantangan dalam pemenuhan hak-hak P3K, termasuk pembayaran gaji dan keberlanjutan masa kerja. Mardani mendorong pemerintah pusat memperkuat dukungan pendanaan kepada daerah agar kesejahteraan P3K tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh keterbatasan fiskal maupun perubahan kebijakan. Ada problem di sini rata-rata karena bab keuangan mereka tidak bisa mengakomodasi masa kerja. Kalau saya mengusulkan, kalaupun tidak ada itu, ada tunjangan bagi mereka yang memang punya kualifikasi pendidikannya, masa kerjanya, termasuk keahliannya. Nah, tentu semuanya akan kembali kepada anggaran yang tersedia. Pengamat Administrasi Negara Universitas Indonesia Dian Puji Simatupang menilai peningkatan kesejahteraan P3K tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kebijakan yang komprehensif dan langkah nyata dari DPR serta pemerintah. Suatu sinergitas di tiga kementerian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian aparatur Menpan, harus kemudian bertemu, ya. Tentu membuat suatu konsep yang selaras antara P3K, kebutuhannya serta peningkatan kualitas layanannya. Aspirasi P3K dan tenaga honorer senior menegaskan bahwa penataan ASN tidak hanya soal status kepegawaian, tetapi juga kepastian kesejahteraan hingga masa purna tugas. Saudara, kami tutup 60 menit special report edisi kali ini. Saya, Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.